Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halida dari Prodi Tadris Fisika semester 2. Dengan adanya video ini memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi agama kontemporer dengan dosen pengampu Bapak Syahmidi STHI MPD. Judul yang akan saya presentasikan ialah epistemologi dan pendekatan dalam memahami agama Islam. Berikut saya akan paparkan materinya. Disimak ya. Epistemologi dan pendekatan dalam memahami agama Islam. A. Pengertian epistemologi dan pendekatan dalam Islam. Secara etimologis, epistemologi merupakan gabungan kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos berarti pengetahuan sistematik atau ilmu. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai suatu pemikiran mendasar dan sistematik mengatengai pengetahuan. Ia merupakan cabang filsafat yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, metode atau cara memperoleh pengetahuan, validitas pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Oleh sebab itu, epistemologi juga disebut dengan teori pengetahuan. Pengertian pendekatan. Pendekatan di dalam memahami agama ialah suatu cara untuk mengkaji, mempelajari, serta memahami agama dengan menggunakan pola pikir, cara pandang, atau paradigma dalam bidang ilmu tertentu. Tentunya hal ini akan memperkaya pemahaman serta pengetahuan kita akan agama dan keberagaman dengan berbagai metode pendekatan agama sehingga tidak membosankan dan monoton dalam mengkaji suatu ilmu dan juga menarik minat orang banyak dalam memahami dengan mudah. B. Pendekatan-pendekatan dalam memahami agama. Yang pertama, ada pendekatan teologi normatif. Pendekatan teologis ini erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Sementara itu, definisi yang lebih akurat mengenai pendekatan normatif menurut Syarifuddin Ondeng dalam teori-teori pendekatan metodologi studi Islam, pendekatan normatif merupakan sebuah pendekatan yang lebih menekankan aspek norma-norma dalam ajaran Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Pendekatan teologis normatif dalam studi Islam diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, misionaris tradisionalis, yaitu pendekatan yang bertujuan merubah suatu masyarakat agar masuk agama tertentu, disertai keyakinan akan pentingnya peradaban misionaris, seperti yang dilakukan Belanda dengan menjajah Indonesia. Yang kedua, apologetik, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menguatkan keimanan suatu kaum yang terlindas arus modernitas agar bangkit dan percaya dengan identitas keislamannya. Yang ketiga, irenik, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menyatukan non-muslim yang berorientasi negatif tentang orang muslim dengan muslim yang berorientasi menyimpang agar tercapainya perdamaian bangsa dan hilangnya prasangka, perlawanan dan saling menghina. Pendekatan model kedua dan ketiga ini sebagaimana yang banyak dilakukan para ulama, sarjana dan cendekiawan muslim dewasa seperti Syekh Naqib Al-Atas dengan gagasannya. Yang kedua, ada pendekatan historis. Secara umum, pendekatan historis dalam memahami agama merupakan upaya dalam memahami agama dari perspektif yang dikenal dan ilmu-ilmu sejarah. Dalam hal ini, sebuah sejarah dipengaruhi oleh banyak faktor. Sejarah dipengaruhi oleh masa dan cara berpikir pada masa itu, dan sebagainya. Pendekatan historis ini tentu sangat dibutuhkan dalam memahami agama, sebab agama turun pada situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, ada pendekatan sosiologis.
Pendekatan sosiologis adalah peneliti menggunakan logika dan teori sosiologi baik klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta berpengaruh suatu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian tidak hanya melihat perilaku manusia dari yang tampak saja, tetapi secara eksplisit dan implisit. Dalam pendekatan sosiologis minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni teori fungsional, teori interaksionisme, dan teori konflik. 4. Pendekatan antropologis atau kebudayaan. Pendekatan kebudayaan dimaksudkan sangat diperlukan, paling tidak bertujuan untuk yang pertama, mengetahui corak keagamaan suatu masyarakat, dan yang kedua, lanjutan dari yang pertama yaitu mengarahkan dan menambah keyakinan agama yang dipunyai oleh para warga masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran yang benar menurut agama tersebut. Jika ternyata dalam masyarakat tersebut belum mengamalkan agama secara benar tanpa harus menimbulkan pertentangan. Yang kelima, ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama. Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti merupakan keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama. Lebih lanjut, pendekatan psikologis bertujuan untuk menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang dijelaskan dengan mengurai keadaan jiwa manusia. Yang keenam, ada pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Jadi, penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan. Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Yang ketujuh, ada pendekatan fenomenologi. Fenomenologi sebagai metode bertujuan memahami pemikiran, tingkah laku, dan lembaga-lembaga keagamaan tanpa mengikuti teori-teori filsafat, teologi, metafisika, maupun psikologi. Salah satu cara untuk memahami fenomenologi agama adalah menganggapnya sebagai reaksi terhadap pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis. Kebanyakan ahli fenomenologi menganggap semua pendekatan semacam itu untuk mereduksi agama menjadi semata-mata aspek sejarah atau aspek sosial atau aspek kejiwaan. Yang terakhir atau yang ke-8, pendekatan integratif interkonektif. Pendekatan integratif interkonektif adalah kajian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Dan yang kedua, integratif antar nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Dengan cara pendekatan integratif interkonektif, maka dapat digunakan sebagai upaya mengurangi ketegangan yang sering kali tidak produktif dalam studi keagamaan kontemporer, keislaman kontemporer. Baik, kesimpulan pada materi epistemologi dan pendekatan dalam memahami agama Islam ialah suatu ilmu pengetahuan yang diberikan agar orang awam atau orang umum seperti masyarakat biasa lebih mudah memahami atau mengenali agama Islam tanpa adanya paksaan. Dan pendekatan atau metode dalam memahami agama Islam ini terbagi dalam 8 bagian. Yang pertama ada normatif, historis, sosiologis, antropologis atau kebudayaan, psikologis, empiris, fenomenologis, dan integratif atau interkonektif. Baik, cukup sekian menurut saya presentasi pemaparan pada materi ini. Saya harapkan dengan adanya ini semoga kita semua bisa mengetahui dan membuka wawasan kita lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.